Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmaul Husna, NIM 21040405157, kelas D. Di sini saya akan menjelaskan tentang resume dari bab 1. Mengapa dan bagaimana PAI diajarkan di PT? A. Konsep dan cara pembelajaran PAI di perguruan tinggi. Perguruan tinggi merupakan puncak sistem persekolahan, diharapkan mampu menunjukkan kebenaran dari masalah-masalah pendidikan atau masalah lain, atau berperan sebagai pembina generasi muda dan perintis ke masa yang akan datang. Dengan demikian, bentuk-bentuk metode pendidikan dan pembelajaran agama Islam yang paling relevan dan efektif dalam pengajaran ajaran Islam antara lain sebagai berikut. Yang pertama, metode diakronis, kedua, metode sinkronis analitis, ketiga, metode problem solving, keempat, metode empiris. B. Alasan dan bagaimana agama Islam diajarkan di universitas. Secara ringkas, terdapat dua pandangan yang berbeda mengenai PAI di PT perguruan tinggi, yaitu pertama, menyatakan PAI perlu diajarkan di perguruan tinggi. Alasannya, negara dalam hal ini perguruan tinggi wajib menjaga keberagamaan para warganya, termasuk menjaga keberagamaan para mahasiswanya yang sedang belajar di perguruan tinggi. Pendapat kedua menyatakan PAI tidak perlu diajarkan di perguruan tinggi. Alasannya, agama merupakan urusan pribadi, keluarga, dan institusi keagamaan seperti masjid, pesantren, dan organisasi keagamaan. Artinya, secara konseptual, ada manusia yang teis, ateis, dan setengah teis. Realitas juga menunjukkan bahwa masing-masing kelompok saling mencoba mempengaruhi kelompok lain. C. Sumber psikologis, sosial, budaya, histori, dan yuridis tentang perlunya pembelajaran PAI dan model pendekatan atau pembelajaran PAI di perguruan tinggi. Secara ringkas, terdapat dua pandangan yang berbeda mengenai PAI di perguruan tinggi. Pendapat pertama menyatakan PAI perlu diajarkan di perguruan tinggi. Alasannya, wajib menjaga keberagamaan para warganya, termasuk menjaga keberagamaan para mahasiswanya yang sedang belajar di perguruan tinggi. Pendapat kedua, PAI tidak perlu diajarkan di perguruan tinggi. Alasannya, agama merupakan urusan pribadi. Bab 2. Bagaimana manusia bertuhan. A. Konsep spiritualitas sebagai landasan kebutuhan. 1. Pengertian spiritualitas. Menurut Doe dalam Montahar 2010, spiritualitas adalah dasar bagi tumbuhnya harga diri, nilai-nilai moral, dan rasa memiliki. Spiritualitas adalah kepercayaan akan adanya kekuatan non-fisik yang lebih besar daripada kekuatan dari diri kita. Sesuatu kesadaran yang menghubungkan langsung kepada Tuhan atau sesuatu unsur yang kita gunakan sebagai sumber keberadaan kita. B. Alasan manusia memerlukan spiritualitas. Ada 7 alasan mengapa spiritualitas sangatlah penting sekali. Kita merasa kekecewaan ketika kita mencari pemenuhan di luar diri, ketika dihadapkan pada kesedihan, kemarahan, kekosongan, keputusan, ketika harapan kita tak terpenuhi. Spiritualitas menawarkan jalan yang berbeda, menelusuri kedalaman batin agar kita mencapai kebahagiaan sejati dan menjadi sadar diri kita dan untuk apa kita di sini. C. Menggali sumber psikologis, sosiologis, filosofi, dan teologis tentang konsep ketuhanan. 1. Preskripsi psikologi. Menurut hadis Nabi, orang yang sedang jatuh cinta cenderung selalu mengingat dan menyebut orang yang dicintainya. Man habba syai'in katsurasikhuru. Kata Nabi, orang juga bisa diperbudak oleh cintanya. Man habba syai'in fahuwa abduhu. 2. Perspektif sosiologis. Sosiologi mempelajari masyarakat umum secara sosiologis, namun dalam ilmu sosiologi terdapat cabang ilmu yang mempelajari secara khusus masyarakat beragama, yang dikenal sebagai ilmu sosiologi agama. Objek dari penelitian sosiologi agama adalah masyarakat yang beragama dan memiliki kelompok-kelompok keagamaan, seperti misalnya kelompok Kristen, Islam, Buddha, dan lain-lain. 3. Perspektif filosofis. Filsafat ketuhanan adalah pemikiran tentang Tuhan dengan pendekatan akal budi, yaitu memakai apa yang disebut sebagai pendekatan filosofis.
Bagi orang yang menganut agama tertentu, terutama agama Islam, Kristen, Yahudi, akan menambah pendekatan wahyu di alam usaha pemikirannya. 4. Perspektif teologis. Dalam perspektif teologis, agama dipandang sebagai sesuatu yang dimulai atas dasar Tuhan sendiri melalui wahyunya. Ayat Al-Quran yang terkait dengan materi di atas yaitu yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu, tidak ada perubahan padanya. Bab 3. Cara meyakini dan mengimani Tuhan, esensi dan urgensi visi ilahi untuk membangun dunia yang damai. A. Cara manusia meyakini dan mengimani Tuhan. Mengingat Tuhan adalah Zat yang maha transenden dan gaib, yaitu gaibul guyub, maka manusia tidak mungkin sepenuhnya dapat mempersepsi hakikatnya. Manusia dengan kata lain meyakini atau mempercaya Tuhan artinya pengikatan dan pembatasan terhadap wujud mutlak Tuhan yang gaib dan transenden yang dilakukan oleh subjek manusia melalui kreasi akalnya menjadi sebuah ide, gagasan, dan konsep tentang Tuhan. Tajalli Tuhan yang Maha Esa akan ditangkap oleh segala sesuatu yang termasuk manusia secara berbeda-beda karena tingkat kesiapan hamba untuk menangkapnya berbeda-beda. B. Esensi dan urgensi visi ilahi untuk membangun dunia yang damai. Dalam perspektif Islam, manusia diciptakan sebagai makhluk yang sempurna. Kesempurnaan manusia ditandai dengan kesiapan untuk terbukti kepada Tuhan, karena dalam dirinya telah ditiup salah satu tajalli Tuhan, yaitu Roh. Ketika manusia masih menjaga dan memelihara fitrahnya untuk manusia hidup dekat dengan Tuhan, dan kata lain manusia lebih bisa mendengar dan mengikuti tuntutan hati nurani karena nuansa spiritualitasnya begitu maksimal. Namun, karena godaan materi dalam kisah Adam disimbolkan dengan sejarah huldi, pohon keabadian, maka manusia sedikit demi sedikit mulai kehilangan wangsa spiritual dan kehilangan prioritas roh sebagai penggerak kehidupan manusia dalam koridor visi ilahi. Quran surah yang terkait dengan meyakini dan mengimani Tuhan, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad dan kepada kitabnya Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang ingkar kepada Allah, malaikat-malaikat yang rasul-rasulnya dan hari kiamat kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Quran surah An-Nisa ayat 136. Bab 4. Bagaimana agama menjamin kebahagiaan? A. Menelusuri konsep dan karakteristik agama sebagai jalan menuju Tuhan dan kebahagiaan. Kebahagiaan dalam Islam adalah kebahagiaan autentik, artinya lahir dan tumbuh dari nilai-nilai hakiki Islam dan mewujud dalam arti seseorang hamba yang mampu mewujudkan sikap tobat. Berikut pandangan ahli mengenai makna kebahagiaan, yaitu al-alusi, bahagia adalah perasaan senang dan gembira karena bisa mencapai keinginan atau cita-cita yang dituju dan diharapkan. B. Menanyakan alasan mengapa manusia harus beragama dan bagaimana agama dapat membahagiakan umat manusia. Kunci agama berada pada fitrah manusia. Fitrah itu sesuatu yang melekat dalam diri manusia dan telah menjadi karakter tabiat manusia. Kata fitrah secara kebahasaan memang asal maknanya adalah suci. Yang dimaksud suci adalah suci dari dosa dan suci secara genetis. C. Menggali sumber histori, filosofi, psikologis, sosiologi, dan pedagogis tentang pemikiran agama sebagai jalan menuju kebahagiaan. Secara teologis, beragama itu adalah fitrah. Jika manusia hidup sesuai dengan fitrahnya, maka ia akan bahagia. Sebaliknya, jika ia hidup tidak sesuai dengan fitrahnya, maka ia tidak akan bahagia. Secara historis, pada sepanjang sejarah hidup manusia, beragama itu merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling hakiki. Banyak buku membicarakan atau mengulas kisah manusia mencari Tuhan. Secara horizontal, manusia butuh berinteraksi dengan sesamanya dan lingkungannya, baik flora maupun fauna. Secara vertikal, manusia lebih butuh berinteraksi dengan zat yang menjadi sebab ada dirinya. Al-Quran yang terkait dengan bab ini yaitu
yang artinya maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Bab 5. Mengintegrasi imam Islam dan ihsan dalam membentuk insan kami. A. Konsep dan urgensi Islam, imam, ihsan, dan membentuk insan kami. Menurut Arabi, ada dua tingkatan manusia dalam mengimani Tuhan. Pertama, tingkat insan kamil. Mereka mengimani Tuhan dengan cara penyaksian. Artinya mereka menyaksikan Tuhan, mereka menyembah Tuhan yang disaksikan kedua manusia beragama pada umumnya. Mereka mengimani Tuhan dengan cara mendefinisikan, artinya mereka tidak menyaksikan Tuhan, tapi mereka mendefinisikan Tuhan. B. Alasan imam Islam dan ihsan menjadi persyaratan dalam membentuk insan kamil. Alasan mengapa imam Islam ihsan menjadi syarat dan membentuk insan kamil sebagai contoh. Di dalam pada perkuliahan pendidikan agama Islam, rata-rata mahasiswa berpendapat akan adanya iman atau percaya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, seorang yang beriman jika mereka percaya akan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, percaya adanya malaikat-malaikatnya, percaya pada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, percaya adanya rasul-rasul, percaya akan adanya hari akhir, percaya pada takdir seperti rukun iman yang telah diajarkan sejak dini ketika mahasiswa-mahasiswa yang ditanyakan, apakah Anda percaya akan adanya Allah? Mereka semua menjawab yaitu percaya. Kemudian pertanyaannya sesuai dengan rukun iman pasti menjawab percaya. C. Sumber teologis, historis, dan filosofis tentang imam dan Islam ihsan kamil. Akidah merupakan cabang ilmu agama yang memahami pilar imam. Syariat merupakan cabang ilmu agama untuk memahami pilar Islam, dan akhlak merupakan cabang ilmu agama untuk memahami pilar ihsan. D. Karakteristik insan kamil dan metode pencapaiannya. Membangun tentang karakteristik insan kamil dengan cara kita harus dapat menundukkan nafsu dan syahwat hingga mencapai tangga nafsu mutmainnah. Ada banyak lagi cara untuk menjadikan kita ihsan kamil. Menurut Ibnu Arabi menyebutkan adanya dua jenis manusia, yaitu insan kamil dan monster bertubuh manusia. Maksudnya, jika tidak menjadi insan kamil, maka manusia akan menjadi monster bertubuh manusia. Untuk kita perlu mengenali tempat unsur untuk mencapai derajat insan kamil, antaranya 1. Jasad, hati nurani, roh, sir atau rasa. Sabah ayat 3, surat ke-34 ayat 51-52 menggambarkan penyesalan manusia setelah kematian karena ketika di dunia ia memiliki keimanan yang keliru, yang artinya, dan alangkah hebatnya jikalau kamu melihat ketika mereka orang-orang kafir terperanjat ketakutan pada hari kiamat, maka mereka tidak dapat melepaskan diri dan mereka ditangkap dari tempat yang dekat untuk dibawa ke neraka. Dan di waktu itu mereka berkata, kami beriman kepada Allah, bagaimanakah mereka dapat mencapai keimanan? Bagaimanakah mereka mencapai keimanan dari tempat yang jauh itu? Dan sesungguhnya mereka telah mengingkari Allah sebelum itu, dan mereka menduga-duga tentang yang gaib dari tempat yang jauh, dan dihalangi antara mereka dan apa mereka ingin sebagaimana yang dilakukan terhadap orang-orang yang serupa dengan mereka pada masa dahulu. Sesungguhnya mereka dahulu di dunia dapat keraguan yang mendalam. Bab 6. Bagaimana membangun paradigma Qur'ani. A. Menelusuri konsep-konsep dan karakteristik paradigma Qur'ani untuk menghadapi kehidupan modern. Apa yang dimaksud paradigma? Apa pula yang dimaksud paradigma Qur'ani? Apa yang dimaksud paradigma? Apa pula yang dimaksud paradigma Qur'ani? Mengapa Al-Quran dijadikan paradigma untuk menghadapi berbagai persoalan? Secara etimologis, kata paradigma berasal dari bahasa Yunani, yaitu adalah paradigma. Para mengandung arti di samping, di sebelah, dan kadang lingkungan. Digma berarti sudut pandang, teladan, arketip, dan ideal. Dapat dikatakan bahwa paradigma adalah cara pandang, cara berpikir, tentang sesuatu realitas. Adapun secara terminologis, paradigma adalah cara berpikir
berpikir berdasarkan pandangan yang menyeluruh konseptual terhadap suatu realitas atau suatu permasalahan dengan menggunakan teori-teori ilmiah yang sudah baku, eksperimen dan metode keilmuan yang bisa dipercaya. B. Menanyakan alasan mengapa paradigma Qur'ani sangat penting bagi kehidupan modern. Al-Quran bagi umat Islam adalah sumber primer dalam segala jenis kehidupan. Al-Quran adalah sumber ajaran teologi, hukum, mistisme, pemikiran, pembaruan, pendidikan, akhlak, dan aspek lainnya. Tolak ukur benar, salah, baik, buruk, dan jelek, indah adalah Al-Quran. Jika mencari sumber lain dalam menentukan benar, salah, baik, buruk, dan jenis jelek dan indah, maka seseorang dianggap tidak konsisten dalam berislam. Suatu sikap hipokrit dalam pandangan Al-Quran termasuk sikap tidak terpuji. Untuk apa Al-Quran diturunkan? Apa tujuan Al-Quran diturunkan? Yusuf Al-Qawarni menjelaskan bahwa tujuan diturunkan Al-Quran paling tidak adalah 7 macam, yaitu meluruskan akidah manusia, meneguhkan kemanusiaan dan hak asasi manusia, mengarahkan manusia untuk beribadah secara baik dan benar kepada Allah. C. Menggali sumber historis, filosofi, psikologis, sosiologis, dan pedagogis tentang paradigma Qur'ani yang dalam kehidupan modern. Untuk menggali sumber histori, filosofi, psikologi, sosiologi, dan pedagogis tentang paradigma Qur'ani yang membawa kemajuan kemodernan pada masa silam, Anda dapat mempelajari cara-cara untuk mencapai kemajuan pada zaman keemasan Islam dan mempelajari peran Al-Quran dalam mewujudkan kemajuan itu. Dalam sejarah peradaban, Islam adalah suatu masa yang disebut masa keemasan Islam. Disebut masa keemasan Islam karena umat Islam berada dalam puncak kemajuan dalam berbagai aspek kehidupannya, ideologi, politik, sosial, budaya, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi, pertahanan, dan keamanan. Al-Quran yang terkait dengan paradigma Qur'ani untuk kehidupan modern yaitu ayat di bawahnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma zalika liman yasha wa may yushrika billahi faqad iltara isma azim. Bab 7. Membangun paradigma Qur'ani. A. Membangun argumen tentang paradigma Qur'ani sebagai satu-satunya model untuk menghadapi kehidupan modern. Mengapa umat Islam untuk dapat maju tidak perlu mengambil jalan sekularisasi? Jawabannya tentu saja pertama karena ajaran Islam sumbernya Al-Quran dan hadis bersifat syumul, artinya mencakup segala aspek kehidupan. Kedua, dengan ajaran Islam bersifat rasional, artinya sejalan dengan nalar manusia sehingga tidak bertentangan dengan iptek. Ketiga, ajaran Islam berkarakter tadarus, artinya tahap dalam huru dan implementasinya. Keempat, melaksanakan beberapa dalam batas-batas kemanusiaan, bukan malah sebaliknya. Tidak ada yang di luar kemampuan manusia untuk melaksanakannya. Allah sendiri menyatakan dalam banyak ayat bahwa yang dikehendaki oleh Allah adalah kemudahan bagi umat manusia, bukan kesulitan. Menjunjung tinggi kebersamaan, egalitas, keadilan, rahmat, dan berkah bagi semua. 5. Ajaran yang diangkat Al-Quran berkarakter ijaz, artinya bahwa redaksi Al-Quran mengungkap berbagai persoalan informasi. B. Mendeskripsikan esensi urgensi paradigma Qur'ani dalam menghadapi kehidupan modern. Ciri utama kehidupan modern adalah adanya pembangun yang berhasil membawa kemajuan, kemakmuran, dan pemerataan. Pembangunan yang berkesinambungan yang berimplementasi terhadap perubahan pola hidup masyarakat ke arah kemajuan dan kesejahteraan itu merupakan bagian dari indikator kehidupan modern. Lebih rinci, Nurholis Majid 2008 menyatakan bahwa tolak ukur pembangunan berhasil sebagai berikut. 1. Tingkat produksi dan pendapatan lebih tinggi. 2. Kemajuan dalam pemerintahan sendiri, demokratis, mantap, sekaligus tanggap terhadap kebutuhan dan kehendakan rakyat. 3. Pertumbuhan hubungan sosial demokratis termasuk kebebasan yang luas, kesempatan dan penghemat diri, dan penghormatan kepada kepribadian individu. 4. Tidak mudah terkena komunisme dan totalitarisme lainnya karena alasan-alasan tersebut.
ayat Al-Quran yang berkaitan dengan paradigma Quran yaitu fastamsik bisihiyaika inka ala siratim mustaqim. Maka berpegang teguhlah pada Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu, sesungguhnya engkau berada di jalan yang lurus. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.